Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat doubly linked list. Jadi doubly linked list ini adalah versi pengembangan dari single linked list, di mana di sini yang membedakan adalah doubly linked list dia memiliki extra pointer. Jadi dia memiliki 2 pointer di sini. Di tiap node-nya dia punya pointer pref dan pointer next. Begitu seterusnya dia akan, dan untuk pointer next-nya akan mengarah ke node selanjutnya, dan untuk pointer pref-nya ini akan mengarah ke node sebelumnya. Dan untuk itu di sini saya akan mencoba membuat sebuah program dalam bahasa C. Di sini kita langsung saja masuk. Sebenarnya ini saya sudah bikin programnya di sini, cuman saya bakal jelasin dari awal. Di sini kita langsung masuk, masukkan include, karena dia di sini kita pakai program C, jadi kita pakai stdio.h, lalu masukkan juga include stdlib. Kemudian kita coba membuat struct node-nya, struct. Nah di sini struct-nya kita coba namain node. Dalam isinya kita pakai integer data aja. Lalu kita ada 2 pointer struct. Struct node, karena di sini namanya node, jadi kita pakai lagi di sini node. Next, kemudian struct node pref. Jadi di sini dia udah punya 2 pointer. Selanjutnya kita mencoba membuat struct node head dan cur. Fungsi dari struct node head ini adalah dia agar karena kita memiliki pointer bantuan, yaitu pointer head sama pointer current atau cur. Nanti saya akan jelaskan bagaimana, kenapa harus dideklarasiin di awal. Node head, kemudian struct node cur. Nah di sini kenapa ini 2 pointer ini harus dideklarasikan di awal, karena ini kita harus mendeklarasikannya secara global, karena head ini akan dipakai di beberapa fungsi nantinya. Jadi biar kita nggak capek nulis lagi gitu kan. Jadi kita harus deklarasiin secara global di sini, di luar program inti ataupun di program fungsi. Kemudian kita mencoba untuk membuat fungsi untuk membuat node. Kita pakai type def struct, kita namain ulang node menjadi my node. Kemudian my node, create node, isinya kita integer x di sini. Lalu kita kosongin dulu aja di sini. Kita coba membuat kerangkanya dulu dari program utamanya dulu. Nah di sini kita integer main program, kita coba integer menu. Nah di sini sebenarnya saya udah bikin program, dan untuk menunya itu seperti ini. Dia ada insert at head, ada insert at tail, ada print, reverse print, dan menu keluar. Jadi di sini saya kopikan aja karena agak ribet juga. Nah, udah, biar cepat ya. Di sini ada main menu, insert at head. Dia akan memilih menu, dan ini akan scanf menu. Ketika menunya 1, dia akan insert at head. Dia akan meminta inputan berupa masukkan data. Kemudian ada fungsi yang namanya insert head. Kemudian jika menunya dipilih 2, itu atau insert at tail, dia akan memanggil fungsi insert at tail.
Kemudian kalau misalkan menu ketiga, dia akan memanggil fungsi print yang akan mengeprint secara biasa. Kemudian kalau misalkan menu yang dipilih adalah nomor 4, dia akan mereverse print, jadi dari belakang ke depan. Selanjutnya kita coba bikin. Jadi di sini ada kita kalau lihat kita template-nya di sini. Ini adalah pembantunya. Maksud dari struct node, new node, struct node, malloc dan ini tuh dia maksudnya adalah dia ini akan membuat new node baru atau node baru lalu mengalok. Nah, untuk fungsi yang ini dia fungsinya untuk mengalokasikan apa ya namanya? Kayak lokasi dinamisnya gitu, kayak apa? Ya dia mengalokasikan tempatnya si new node inilah gitu. Coba kita kopikan. Nah, di sini ada new node data x. Karena ini new node baru, di sini jadi dia harus dimasukkan pointer next-nya ini harus null dan pointer pref-nya ini juga harus null juga. Kenapa? Karena dia masih berupa node baru. Dia belum mengarah ke node yang manapun. Karena dia belum mengarah node ke yang lain gitu. Intinya dia belum mengarah lah, belum diarahin, belum punya alamat lain. Kemudian kita coba membuat fungsi baru yaitu insert head. Kita pakai void insert head. Lalu parameternya adalah integer x. Sebentar, ini ada error. Apa ini error? Horizonnya ini. Bentar. Ini kurang koma ini. Oke, udah. Kemudian ini ada insert head. Lalu kita coba menginisialisasikan bahwa new node-nya ini adalah, atau bukan menginisialisasikan ya, jadi dia si fungsi insert head ini akan memanggil fungsi create node ini. Jadi nantinya new node itu akan diisi dengan create node dari x. Nah gitu. Kemudian if head sama dengan null, head sama dengan new node. Artinya ketika dia si headnya ini masih null, kayak ini kan masih null ya, headnya ini belum diisi sama apapun. Jadi ketika headnya masih null, headnya ini akan mengarah ke new node atau node yang baru kita buat di sini. Gitu. Coba kopikan. Jadi ketika headnya null, headnya akan mengarah ke node baru yang ini. Dan kalau misalkan headnya udah ada isinya, misalkan headnya tidak sama dengan null, dia akan menjalankan program yang ini. Ketika head mengakses pref itu diisi dengan new node, dan new node mengakses next itu diisi dengan head sama dengan new node. Artinya tuh kalau dalam ilustrasinya itu kurang lebih kayak gini. Jadi nantinya ini kan headnya itu awalnya mengarah ke node A. Jadi kalau misalkan insert add head, ini adalah node barunya. Jadi E-nya ini akan next-nya ini akan mengarah ke A, dan A pref ini bukan null lagi, tapi dia akan mengarah ke pref. Dan head-nya ini bukan mengarah ke A lagi, tapi dia akan mengarah ke E, node yang E. Jadi gitu. Selanjutnya kita coba insert add tail. Void lagi insert tail dengan parameter integer x.
Lagi-lagi kita tuliskan ulang ini karena dia harus memiliki ini untuk memanggil fungsi dari ini untuk membuat node barunya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada cur sama dengan head. Maksudnya adalah pointer cur ini akan diisi dengan head. Kenapa diisi dengan head? Karena ini current ini akan digunakan untuk pengulangan nantinya. Karena head gak mungkin kita jadikan sebagai, tidak mungkin diganti, jadi kita membutuhkan pointer baru atau pointer tambahan untuk membantu dalam proses looping nanti. Proses loopingnya di sini adalah untuk mencari tail dari sebuah doubly linked list. Karena di sini kan di sini cuma ada pointer head doang, nggak ada pointer tail. Dan untuk mencari kondisi tail itu bagaimana, tailnya ini akan dicari melalui looping ini. Jadi ketika current mengakses next itu tidak sama dengan 0, maka current akan diisi dengan current next. Jadi nantinya ketika currentnya ini nggak sama dengan 0, dia akan terus mengakses ke nextnya, ke pointer nextnya. Jadi kalau misalkan di A, karena ini nggak 0, dia akan mengakses B. Kemudian karena B next ini nggak sama dengan 0, dia akan mengakses C, dan seterusnya sampai D. Karena D mengakses next itu ternyata 0, maka programnya akan berhenti di sini. Nah, nantinya pointer current itu akan mengarah ke node D. Oleh karena itu di sini pakai looping ini untuk membantu menentukan mana posisi tailnya. Nah, di sini ada if head sama dengan 0. Ini sama aja kayak yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan posisi double linked listnya itu masih kosong, itu nggak ada isinya, new node ini akan dijadikan sebagai head dari linked list. Kemudian di sini ada current setelah looping. Kemudian di sini kalau misalkan tidak memenuhi ini, dia akan menjalankan ke sini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah untuk mencari tail dari sebuah linked list. Lalu di sini ada current. Nah ini adalah kalau misalkan udah ditemuin nih tailnya, dia akan menjalankan kode yang ini. Ketika current mengakses next diisi dengan new node, dan new node mengakses pref diisi dengan current. Kita coba di sini apakah ada ilustrasinya. Nah ini. Jadi nanti tailnya ini akan diisi dengan tail next itu akan diisi dengan D, dan D pref ini akan mengarah ke D. Lalu nextnya ini akan 0, dan dia ini akan menjadi tail dari sebuah linked list yang ini, yang tadi. Intinya cuma ditukar-tukar aja. Kemudian di sini ada selanjutnya adalah print void print. Di sini nggak pakai parameter apapun. Sebenarnya untuk ngeprint itu ya print aja biasa. Ini untuk fungsi print biasa, jadi dia akan mengeprint dari data pertama hingga data terakhir. Jadi kalau dalam sini, ketika head sama dengan 0 atau misalkan headnya itu gak ada isinya, berarti dia linked list ya underflow, dia gak ada isinya. Tapi kalau misalkan headnya nggak sama dengan 0, berarti dia ada isinya. Kita lagi-lagi pakai pointer pembantu yaitu currentnya diisi dengan head. Lalu dia akan scanning, jadi dia akan terus melooping hingga akhirnya si nextnya atau hingga
hingga pointer current-nya ini sama dengan 0. Nanti akan dicoba dijalankan. Selanjutnya ada reverse print. Di sini reverse print, void lagi, reverse print. Dia nggak punya parameter karena di sini dia fungsinya untuk ngeprint aja. Kemudian di sini hampir sama, cuman fungsi reverse print ini dipakai untuk yang reverse print gitu dari belakang ke awal, dan ini nggak bisa dilakukan dalam single linked list, dan ini cuma bisa reverse print ini cuman bisa digunakan dalam double linked list. Jadi dalam single linked list di sini dia nggak bisa pakai reverse print karena di sini dia harus punya yang namanya pointer pref. Lalu di sini ada if head sama dengan 0, berarti linked listnya itu underflow. Kemudian kalau misalkan tidak memenuhi ini, berarti headnya itu tidak sama dengan 0, dia akan masuk ke codingan yang ini. Kita lagi-lagi pakai ini, current sama dengan head. Ketika current mengakses next tidak sama dengan 0, current diisi dengan current mengakses next. Jadi nantinya dia akan scanning dulu sampai akhir, dari A, B, C, D, scanning sampai tail, sampai si next-nya itu 0. Kemudian kemudian dia akan di print dari D, kemudian ke sini, ke C, B, dan A. Jadi prosesnya itu adalah scanning ke depan, kemudian dibalikan lagi, gitu. Di sini ada looping lagi. Ketika current tidak sama dengan head, jadi dia akan terus melooping sampai si current ini sama dengan head. Nah, di sini ada print, ada output datanya di sini. Kemudian current diisi dengan current mengakses pref. Lalu keluar dari looping. Nah, di sini ada printf lagi. Kenapa ada printf lagi? Karena di sini dia current tidak sama dengan head. Ya kan? Current tidak sama dengan head. Jadi nantinya kalau misalkan kita nggak pakai printf lagi di luar looping ini, dia akan stop sampai B aja, karena nantinya di A ini dia udah sama dengan head. Jadi dia nggak akan tidak akan memproses node A ini. Jadi untuk mengatasi hal itu, kita pakai printf lagi di luar dari looping ini untuk mengoutputkan data dari si headnya. Selanjutnya ini harusnya udah selesai ya, udah bener. Kita coba lihat dulu apakah udah sama 103. Coba kita jalankan. Ada yang error nih katanya. Expected di line 8. Apa nih? Bentar. Ya, ini emang kalau VS Code ini sering error-error kayak gitu, padahal ini programnya udah bener ya. Insert at head, kita coba angkanya misalkan 87, kita head lagi 66, lalu kita coba di tail, masukkan data 76, misalkan tail lagi 55. Kita coba print. Di sini ada 66, 87, 76, 55. Benar ya? Coba kita reverse print. Nah, dia akan terreverse. Asalnya 66, 87, 76, 55 jadi 55, 76, 87, 66. Dan coba kita keluar. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk membuat sebuah program double linked list.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ngomongnya agak belepotan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.